Oke, Chainsaw Man Part 2 tamat. Dan apa ini? Apa yang harus kulakukan dengan hidupku setelah ini? Apa yang harus kubaca? It's about time I put an end to myself. Salah satu film terbaik yang ku nonton di tahun 2020 berapa itu, Chainsaw Man Crazy Arch. Setelah nonton film itu, hendak ku tahan, tidak bisa lagi, harus read the manga. Dan ku baca full sampai di beberapa chapter. Dan ku akui part 1 itu one of the best. Seru sekali, banyak kejutan. Dan di part 2, bagaimana ya bilangnya, saya kan sudah pernah baca Fire Punch. Dan Fire Punch itu setelah ku baca sampai habis, endingnya betul-betul bikin kayak what the hell is this? Apa yang ku baca ini? Membuatku membuang waktu berjam-jam, menghindari produktivitas, menghindari upload konten baru di akun ini. Karena endingnya itu sangat wadidaw. Setelah itu ku baca juga Goodbye Eri. Goodbye Eri is bagus banget, masterpiece. Tapi pas di ending juga kayak wow. Kadang orang kalau bikin komedi itu ditutup dengan punchline yang bagus, dengan sebuah ledakan tawa. Dia bikin drama yang ditutup dengan ledakan. Tapi memang betul kita yang bilang di darah, seni adalah ledakan. Dan di Chainsaw Man, dia tutup dengan ledakan kebingungan. Dan sebenarnya gaya ending Tatsuki Fujimoto, gaya berceritanya itu yang bikin dia disukai. Salah satu favoritku, Look Back, dia itu endingnya membingungkan tapi memuaskan dan terjelaskan. Asik rima tuh. Gimana ya, kayak kamu tahu dan kamu puas, tapi kamu ada rasa sedikit bingung dan agak aduh seandainya. Jadi kalau kamu pernah mengonsumsi karya sebelumnya, ada ekspektasi bahwa akan terjadi hal-hal yang kan begitu ya. Nah, di Chainsaw Man Part 2, jujur saat membaca sampai halaman terakhir, saya ada rasa puas sedikit. Kayak di benakku itu kayak berpikir kayak, oh iya, bisa begini. Cuma di sisi lain kepalaku ada pemikiran bahwa ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Ini malah kayak orang sudah muak begitu, dikejar deadline selama 7, 10, 6 tahun, berapa tahun dia bikin Chainsaw Man. Dia muak, dia bilang sama editornya mungkin kayak, bisakah saya cuti? Tidak bisa. Oke, 2 chapter terakhir tamat ya. Ini rage quit atau bagaimana? Kayak mungkin salah satu penjelasan paling masuk akal, kayak ini representasi kalau hidupnya itu tidak bahagia. Dia pikir dia akan bahagia bisa masuk Shonen Jump, merilis Chainsaw Man, serial yang dia impikan, dan ternyata waktu bikin bertahun-tahun dia burn out. Dan ternyata untuk sampai tamat sesuai mungkin yang ada di benak kita, untuk menjalani Chainsaw Man sampai ending itu, kebahagiaannya hilang. Dia ternyata lebih bahagia waktu belum terkenal, tidak dikejar deadline, dikejar fandom rese, dihantui orang-orang di Twitter. Malah penasaran kayak ini autornya, apa yang terjadi ini? Apakah betul spekulasiku? Kayaknya betul deh. Tapi dulu pernah dia bilang kalau mau bikin ending yang kayak film The Big Lebowski, yang meninggalkan aftertaste, kayak apa-apaan ini yang ku nonton. Nah, dia berhasil. Apa-apaan ini yang kami baca. Tapi bagaimana ya? Rasanya kayak sayang aja begitu. Dia setup ini, buat karakternya begini, terus pada akhirnya begitu. Maksudnya tidak apa-apa kalau tidak terkesan buru-buru atau sekedar lupa gitu. Ini kayak everything is doesn't matter. Kayak ini hanya mimpi. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini tidak benar-benar mimpi. Kita pembaca belajar sesuatu. Belajar kalau impian Denji, like ngeskoi, is not the answer. Karena restriksi dari Shonen Jump itu sendiri, tidak sih? Kayaknya itu deh yang mau disampaikan kalau dari sisi autornya. Kayak kebahagiaan dengan mengikuti nafsu, kebahagiaan mencapai tujuan, itu hanyalah kebahagiaan biasa saja. Tapi kebahagiaan keseharian, kesibukan dan kebosanan scroll follow gue dan sebagainya itu adalah sesuatu yang kamu belum sadari bahwa itulah arti kebahagiaan. Apa ya? Nah, itu kalau mau dibaca secara filosofikal dan asumsi-asumsi liar hidung pilekku ini. Dan your friend along the way adalah One Piece. Tapi ya bisa dibilang part 2 ini sudah sekacau itu. Saya juga tidak tahu mau dibawa kemana sebenarnya. Karena kalau kalian baca last battle-nya itu gila sekali. Kayak ini sudah Avenger level threats, betul-betul absurd, betul-betul aneh. Bahkan banyak sekali pertanyaan yang belum dijawab, kayak apa superpower Kobeni ya. Asumsi liar lain yang kupikir juga, dia ini sebenarnya lebih ingin cerita dari sudut pandang Asa, karakter dari part 2. Kulihat juga dari gambar promosinya di part 2 yang orang sebarkan di Twitter ini. Dan setelah dipikir-pikir kayaknya iya deh.
Kalau diingat-ingat awal-awal cerita itu, bagaimana karakter ini bersama Denji, bagaimana hubungan Asa dan Denji membuat kita tidak putus asa gitu loh, asik. Karena Denji akhirnya kelihatan bahagia. Cuma hanya dengan kedipan mata dan keputusan-keputusan liar, cerita menjadi berjalan ke arah cuma Zoro yang tahu. Karena Zoro sering nyasar, hahai. Saya tidak tahu balok tipe apa yang beliau konsumsi, cuma it is what it is. Cuma ya itulah Fujimoto Tatsuki. Kalau kalian sudah membaca komik-komik sebelumnya, kalian pasti berkata, ya itulah dia. Bagaimanakah kejiwaannya setelah ini? Kita tidak ada yang tahu. Yang pasti isi DM-nya itu hancur-hancuran. Dan sekarang scrolling Twitterku ini seru sekali sekarang guys. Banyak sekali kedengki-kedengkian, kemarahan-kemarahan fans kayak ini. Bahkan jadi meme guys. Ikusan CF22. Thank you Asiap man, Asiap man, because you were fighting and said Asiap. Apa-apaan ini? Terus ada lagi versi Spider-Man, anjir. Bahkan KFC Espanyole, buset, we're having fried chicken right. Sebagai orang yang pernah menulis cerita lalu ditinggalkan, gokil, kesamakan diriku sama Fujimoto Sensei. Oh my god. Tapi maksud gue mengerti aja perasaan burnout dan perasaan lelah. Yang mungkin belum mengerti itu adalah ketakutan ketika jalan di gang-gang sempit di Jepang, terus melihat 4 orang pembaca manga reader memegang majalah Shonen Jump dan siap-siap lompat ke arahmu karena apa yang kau tulis. Karena saya takut itu yang akan dialami beliau. Cuman I wish him the best. Saya sebagai fans cuma bisa menghormati, dan saya cuma mau bilang terima kasih atas karya luar biasa ini. Dari awal sampai akhir menjadi perbincangan. Cuma dengan ini dia memperkuat bahwa seunik inilah beliau. Dan saya tidak tahu karya berikutnya akan seperti apa lagi. Entah one shot, two shot, komik panjang, lagu baru, video terbang, I don't know. Cuman ya itulah opini tidak jelas ngalur ngidul saya. Dan ya subscribe, follow. Kadang saya juga live di TikTok menggambar. Dan ya see you later.